Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitrana Salam dari kelas Sosiologi 5A dari Universitas Muhammadiyah Makassar ingin mempresentasikan tugas sosiologi politik yang bertemakan fenomena politik uang yang menjadi hal biasa di pilkada. Langsung saja, pemilihan kepala daerah atau sering disebut dengan pilkada merupakan suatu ajang pemilihan para calon pemimpin daerah yang nantinya akan memimpin daerah tersebut hingga beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat, menjadi kepala daerah memiliki hidup yang sangat baik. Menjadi kepala daerah enak, uangnya banyak. Kata-kata ini sangat sering diucapkan oleh masyarakat. Selain mendapatkan kekuasaan, menjadi pemimpin juga dapat dihormati dan disegani banyak orang dan gaji yang cukup besar. Tetapi dalam mendapatkan kekuasaan ini, seringkali para oknum-oknum sangat banyak melakukan kecurangan. Di antaranya, memilih untuk menyuap seseorang atau biasa disebut dengan money politik, di mana politik uang merupakan suatu kegiatan membeli hak suara pemilih oleh peserta pemilihan kepala daerah maupun tim suksesnya untuk memenangkan seseorang. Politik uang ini marak terjadi di masyarakat, bahkan sudah menjadi hal yang biasa, bahkan sebagian masyarakat berpendapat agar tidak memilih peserta yang tidak memberikan mereka uang. Masyarakat sekarang melihat sebagai pemilihan kepala daerah sebagai peluang untuk mendapatkan materi. Hingga suatu pemilihan dianggap sudah tidak lagi baik karena banyak kecurangan di dalamnya, yaitu adanya politik uang. Lalu, cara mengatasinya bagaimana? Mengapa politik uang ini masih banyak terjadi? Pada umumnya dikarenakan persaingan yang sangat banyak dan minimnya tingkat pendidikan di masyarakat Indonesia yang mengakibatkan pengangguran tersebut banyak tergiur yang namanya politik uang. Contoh kasus yang saya dapati yaitu KPK akhirnya menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR di dalam dunia kepemiluan di tanah air terpilih pada periode 2019-2004. Penyelenggara pemilu tersebut KPU dituntut untuk bekerja independen dan tertangkapnya Komisi Kepemiluan Umum atau biasa disingkat itu KPU Wahyu Setiawan dalam organisasi tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah pasti menjadi guncangan dahsyat profesional. Hal ini karena fungsi dan peran mereka merupakan penyelenggara integritas untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Adapun definisi suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap yaitu pasal 2 yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Itu dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya atau 15 tahun rupiah atau 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya, yaitu karena menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu termasuk hal yang melanggar. Jadi sampai sini cara mengatasinya itu bagaimana? Yaitu salah satu yang saya dapatkan yaitu tidak memberikan kesempatan kepada para anggota yang menggunakan cara curang ini dalam melakukan kampanye politik. Jadi dari pemaparan dari awal sampai akhir saya dapat menyimpulkan yaitu pendekatan yang saya dapat yaitu pendekatan Karl Marx-Cholin, yaitu teori konflik ini muncul sebagai reaksi dari teori fungsional struktural yang memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik ini melihat bentuk relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. 1.
Setiap kelompok ataupun kelas mempunyai kepentingan berbeda-beda sebab terdapat beberapa alasan. 2. Alasan pertama adalah manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. 2. Alasan kedua berupa hubungan sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi terhadap orang lain. Alasan ketiga berupa efek pengaruh tersebut ialah potensi politik. Kenapa saya mengambilnya? Karena jika contohnya tertangkapnya wahyu itu sudah mengakibatkan potensi politik. Ya, itulah tadi pemaparan materi atau tugas yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.